Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 9 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide saham dari Bapak Ibu semua di F-Talk edisi terakhir, edisi 6 Oktober 2022. Ada beberapa, tidak terlalu banyak. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Kita mulai dari IHSG. IHSG sebenarnya masih sama, ya jelas sudah kami sampaikan di stock call ketika video ini tayang. Seharusnya Bapak Ibu sudah membaca bagaimana perkiraan IHSG di minggu ini dan ada satu saham yang menarik ini ya, khusus untuk private trading room. Ya ini secara teknikal bisa dikatakan hampir sempurna, probability-nya cukup tinggi untuk naik. Minggu lalu kita masukkan HTM. Nah, minggu ini ada saham lagi cukup menarik, potensial upside-nya bisa sampai dengan 17% idealnya, dengan risk bisa dibatasi di 5% ya. Jadi ini bisa dilihat di website kami di Stockcall. Jadi kita langsung saja ya sedikit kita lihat IHSG candle terakhir seperti ini ya. Bearish candle relevan dengan apa yang kami sampaikan di stock call edisi minggu lalu, edisi 2 Oktober ya. Ini 2 Oktober nih ya, bahwa masih dalam proses koreksi selanjutnya ya, menuju target koreksi selanjutnya. Dan di awal-awal ada pullback ya kemarin, tapi tidak bisa melewati 7100 yang merupakan resist pullbacknya ya. Jadi IHSG saat ini masih sama dengan pembahasan minggu lalu sebenarnya, menuju target turun selanjutnya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja agar durasi tidak terlalu panjang. Yang pertama kita akan bahas adalah saham Meta. Ya, kita bahas teknikalnya saja ya karena tidak ada permintaan khusus. Jadi Meta seperti ini ya, kondisinya adalah saat ini masih dalam proses naik, namun ini cukup agresif. Kalau kita lihat dari kenaikan terakhir gap up, kemudian tidak ditutup dengan cukup bagus. Kalau kita lihat dari stories seperti ini, mirip. So setelah kenaikan seperti ini target yang kita bahas di F-Talk sebelumnya, yaitu di 200 sampai dengan 208, dia lompat tapi tidak mengenai target tersebut, dan ini mungkin akan ada proses seperti sebelum-sebelumnya. Setelah gap up biasanya akan cenderung konsolidasi naik dan turun di rentang 176 atau di bawah 180 dengan support di 150 ya. Seperti itu perkiraan kami, masih akan bergerak di sini. Cukup agresif ini sahamnya, jadi bagi Bapak Ibu yang full time mungkin ini menarik. Baik, kita lanjut ke saham berikutnya. Saham Wika untuk swing bisa ke berapa? Oke, Wika kemarin penutupannya cukup bagus. Bisa dikatakan saat ini potensi pullback dengan adanya gap di atas ini juga termasuk saham yang kami collect di minggu kemarin di private trading room. Tentu saja untuk swing trade tanggal 5 kita collect di harga 935 dan penutupan terakhir di 955. Targetnya potensi ya, pertanyaannya potensinya kita samakan, potensinya ke 990 sampai dengan 1100, yang mana di sini di bawah gap di EMA60 ya. Target kita di EMA60 dulu, baru nanti kita bicara gap di atasnya yaitu di 1015 dan di 1095. Ini ya best price ya, best price gitu. Oke, sama-sama Pak Ali. Kemudian lanjut, Esa nyangkut di pucuk, enaknya diapain Pak? Tujuannya trading tapi nggak disiplin kemarin, makin turun. Di pucuk itu di berapa ya? Di harga berapa gitu ya? Nah ini di pembahasan terakhir kita sudah jelaskan juga, masuk wave C. Jadi ini perlahan turun, dan juga kita sudah informasikan, berikan warning kemarin, Esa memasuki fase wave C di trading view. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah mengikuti trading view kami, sudah follow kami di trading view, mungkin sudah tahu infonya ya. Ini proses menuju berapa? Ini terdekat ya di 790 ya. Ini bisa turun ke sana. Jadi harap berhati-hati karena saham ini masih mengarah ke turun. Terdekat dulu di 900 ya. 900 ini mungkin akan
diuji. Nah, kalau tembus ya melihat dari fasenya ini ya bisa berlanjut ke 0,7 bahkan bisa kembali ke 700 bahkan. Tapi ini ada merupakan proses ya, proses koreksi yang wajar. Jadi kalau mungkin pucuk yang mana ini ya, peak B atau peak sebelumnya, peak tertingginya. Kalau di sini ya untuk trading ya sudah kelewat jauh ya, sudah kelewat jauh. Jadi ya kalau misalkan ya, kalau saya akan carikan saham yang lain, kita akan tukarkan ya, meski ini adalah kerugian yang mungkin besar ya secara persentase, tapi kalau kita takutnya kita berharap-harap kita hold, tahan-tahan, ternyata semakin dalam dan semakin dalam, semakin berat untuk kita buang gitu ya. Jadi ya kesalahan itu memang harus ditebus dengan rasa sakit, tapi itu adalah pembelajaran yang berharga dan mungkin tidak akan diulangi lagi di kemudian hari, karena ya itu tadi ya, kedisiplinan itu mutlak di market. Kalau Anda nggak disiplin, sekalipun Anda punya tools yang canggih, punya strategi yang canggih, tapi Anda nggak disiplin dengan itu, ya akan selesai gitu ya. Ini salah satu contohnya. Jadi ya kalau saya melakukan melanggar kesalahan ya kita akan tebus itu dengan sebuah ingatan yang tidak akan kita lupakan ya. Salah satunya ya kita terpaksa jual dan kita tukarkan dan kita perbaiki perlahan ya, tentu saja gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita bisa perbaiki ya. Jadi kalau misalkan kita posisi nyangkut ini di harga berapa ya, kita nggak tahu, di sini nggak diinfo nyangkutnya di 1.200 kah atau di 1.500 kah gitu. Nah ini tentu saja ini bisa berbeda juga, bisa menentukan juga apakah kita akan jual dan berapa banyaknya juga bisa berbeda. Nah, makanya kalau mungkin Bapak Ibu konsultasi sebagai member ya, cantumkan harga belinya dan berapa banyak PV-nya yang sudah Anda beli. Nah ini akan tergantung nanti bagaimana advice yang akan diberikan oleh advisor saya ya gitu. Oke, jadi sementara ini kalau nyangkut di atas, secara general di atas itu berarti kan karena ini saham masih bisa turun ya, kesalahan ya harus dijadikan perbaikan secara secepatnya, daripada itu akan membuat kita semakin hancur. Ya, gitu. Lanjut. Ini ada beberapa saham ini. HMSP sama Agro. Oh, dua saham ya, tapi kita ambil satu saham saja. Ya, silahkan berikan ide saham, tapi satu saham saja dan disertai alasan yang jelas pertanyaannya apa. HMSP dan sama Agro turu ini tidur atau bahasa Jawa turu kan tidur ya. Turun atau bagaimana ya? Gitu. Tidak ada saham itu turun terus, nggak ada. Ya, nggak ada saham itu turun terus. Ya. HMSP ada naik dan turun ya gitu. Nah, sekarang ini masih downtrend seperti pembahasan terakhir, bahwasanya HMSP ini yang kemarin itu yang kita bahas di judul utama kan, HMSP dan gudang garam, bahwa saham ini masih memang belum reversal, masih downtrend. Kenaikan itu bersifat semu atau minor ya. Minor itu ya bisa dikatakan kenaikan kecil, tidak sebanding dengan trennya gitu ya. Nah ini loh, bahkan target pullback yang kami pasang pun belum tercapai. Sekarang ini masih proses ini pullback ya, mungkin di 940. Ini bertahan di EMA 60 ya, kebetulan EMA 60 cukup valid. 3 kali ini mungkin akan keempat kalinya berhasil, bisa jadi untuk swing ke atas. Sementara ini selama tidak breakdown 880 ya masih akan konsolidasi dan potensi pullback ya untuk HMSP. Tidak ada saham yang naik terus ataupun turun terus. Saham itu naik dan turun. Kalau turun terus ya kita nggak bisa cari untung di situ. Ya, kalaupun naik juga akan susah kita beli kan. Kalau saham itu naik terus gitu ya. Ada naik dan turun ya. BBCA turun ke berapa jangka pendek ini? BBCA itu saja saham-saham perbankan big caps akan sejalan atau inline dengan market IHSG ya. Jadi IHSG sedang koreksi ya, BBCA juga koreksi. Kalau ini targetnya kemungkinan akan menguji EMA 60 di 8125 dan di area ini ya. Sebentar kita akan lihat target turun yang ideal untuk BCA ini terdekat di 8125 sampai dengan 8075, sekali lagi area. Kemudian best price-nya itu di 7.700 7.600 area ya. Jadi masih bisa turun lagi. Ini sejalan dengan konsultasi terakhir yang ada di tanggal 7 Oktober. Ini ada member
Bagus potensi, Pak mau tanya kalau untuk BBCA bagus nggak potensinya, bisa buy area berapa kalau bagus? Nah ini jawabannya, BBCA masih dalam fase koreksi. Wave C target turun 8.200 8.075 ini ya tadi ya, kemudian turun ke 8.200 ini, tapi ternyata sepertinya ini masih belum ya, masih bisa ke bawah lagi. Jadi ya masih banyak opsi saham yang lain lah selain saham ini masih dalam fase koreksi untuk trading ya. Ini ya catatan di garis bawahi, ini untuk trading. Saham ini ya secara persentase Anda mengharapkan kenaikan berapa sih dari BCA ya gitu. So kalau BBCA ini naik banyak, IHSG sudah bullish, sedangkan sekarang ini kan masih belum gitu ya. Jadi mungkin bisa ditunggu dulu lah, apalagi IHSG masih memiliki agenda untuk menuju target koreksi berikutnya kan gitu. Baik, seperti itu kira-kira. Tadi sudah saya sebutkan targetnya ya. Goto Pak bisa ke bawah 100 kah? Ini target kami sudah tercapai kemarin di 230-an ini. Sekarang ini proses turun ke bawah 100, masih jauh ya, di bawah 200 mungkin bisa ke 186 selama tren turun ini masih dipertahankan di bawah MA60. Kemungkinan Goto ini konsolidasi proses untuk menuju turun. Ini sekarang ini konsolidasi di dalam tren turun di rentang 260, itu resistnya, supportnya di 230-an. Kalau ini tembus 230, Anda bisa tunggu di sini di 180, di 200 sampai dengan 180 untuk Goto, Gojek, Tokopedia. Itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Ya, cuma itu, kita hanya membahas permintaan Bapak Ibu semua. Kita tidak ingin membuat judul-judul sendiri lagi, supaya untuk menjaga independen ya, kita nggak ada kepentingan apapun untuk membahas saham tersebut. Itu murni dari permintaan penonton, yaitu Bapak Ibu semua. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk ini, yuk tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas, untuk trading, untuk invest, mau beli, mau jual ya, tanya teknikalnya atau fundamentalnya, bebas. Yang penting jelas, jangan sampai salah ketik kode ataupun pertanyaan. Pelan-pelan saja, sabar. Kemudian kalau sudah dibaca ulang, kirimkan gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti jawaban atau pembahasannya sesuai dengan permintaan Bapak Ibu semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian F-Talk malam ini. Semoga memberikan manfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat.